Baik, Bapak Ibu, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pagi yang cerah ini kita masih bisa bernapas, masih bisa melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita lanjutkan atau kita selesaikan materi mengenai pembukuan, pertanggungjawaban, dan aplikasi. Kemarin sudah kita awali dengan membahas konsep atau teori pembukuan, kemudian dilanjutkan dengan aplikasinya. Nah, hari ini kita akan membahas latihan yang sudah ditugaskan pada sesi tugas mandiri kemarin. Ada tugas untuk memilih, memilih satu jawaban yang tepat. Tugas memilih satu jawaban yang tepat dari 50 soal. Kalau betul semua nilainya 100, kalau salah semua nilainya 0. Tapi kalau menurut saya ya, nggak mungkin ada yang salah semua. Karena ada satu soal bonus itu. Ada satu soal bonus yang semua orang pasti bisa menjawab itu. Yaitu soal yang terakhir. Masih ingat Mbak Cika soal yang terakhir apa? Enggak ya, ya karena terlalu muda jadi sampai nggak ingat gitu ya. Oke, kita buka saja statistiknya bagaimana hasil pekerjaan Bapak Ibu kemarin. 35 sudah masuk. Pak Frans. Mohon izin Pak Frans. Ya Pak. Sudah mengumpulkan jawabannya? Belum Pak, hampir selesai Pak. Oh iya, betul Pak. Berarti data di laptop nggak bohong ini. Kalau Pak Frans belum submit ya jawabannya. Masih 35 Pak Frans. Oke, ini statistiknya Bapak Ibu semuanya ya. Statistiknya menunjukkan begini. Jadi tertinggi 100. Kita kasih plus untuk Bapak Ibu semuanya ya. Luar biasa ini. Baru sekali nih dalam sejarah saya memberikan tugas mandiri ini, ada yang dapat nilai 100. Sebelumnya paling 98, 96, 94 mentok gitu. Ini sampai 100 ya, luar biasa ini. Jadi saya semakin optimis ini, teman-teman dari Seknek ya, lulus semua ini. Apalagi masih ada waktu belajar ya. Waktu belajar Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, paling tinggi 100, paling rendah nggak usah dibahas. Kemudian rata-rata 78. Kalau kita kaitkan dengan nilai minimal lulus itu 60, maka 78 ini di atas persyaratan lulus. 78 sudah di atas ambang minimal kelulusan. Kemudian nilai tengahnya 82. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita buka ya pertanyaannya satu demi satu. Pertanyaan. Mulai dari nomor 1. Berikut ini adalah dasar hukum pembukuan bendahara pengeluaran yang mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara. PP 45 ini tentang tata cara pelaksanaan APBN. PMK 162 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara. PMK 190 tentang tata cara pembayaran. Perdiktian nomor 3 tentang petunjuk teknis pembukuan. Kalau kita kaitkan dengan soal yang diminta adalah kedudukan dan tanggung jawab bendahara, maka yang paling tepat jawaban B. Jawaban B yang paling tepat. Kemudian
lanjut soal nomor 2. Pembukuan bendahara pengeluaran mulai menggunakan aplikasi Silabi. Ini juga sudah kita sampaikan kemarin ya, sudah kita singgung kemarin. Jadi pembukuan bendahara ini sudah ada sejak lama, sejak zaman kemerdekaan ya sudah ada pembukuan bendahara. Kalau yang tertulis dalam sejarah itu ada KMK 332 tahun 68. Pada saat itu pembukuannya menggunakan tinta hitam, tulis tangan, sesuai dengan masanya lah ya. Itu berlaku sampai tahun 2008 dengan terbitnya PMK 73 tahun 2008. Kemudian dengan 73 tahun 2008 pembukuan boleh menggunakan komputer, boleh menggunakan Excel. Pembukuan menggunakan aplikasi atau pembukuan disediakan aplikasinya oleh Kementerian Keuangan itu ada sejak PMK 162 yang kemarin kita sampaikan di ketentuan umum pembukuan. Salah satunya adalah pembukuan dilakukan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan. Kalau sudah menggunakan aplikasi, apa gunanya Pak? Manual. Konsep ya, manual itu konsep. Jadi akan lebih sempurna ya hidup kita kalau kita tidak hanya paham aplikasinya, tapi juga tahu konsepnya. Ketika ada pertanyaan dari pimpinan, ketika ada pertanyaan dari Pak Presiden, ya ini kan di Seknek ini. Jadi sangat dekat lah ya dengan pusat kekuasaan, tidak malu-maluin. Nanti ditanya, ini maksudnya apa? Saldo PKU itu apa? Kita bisa menjelaskan. Kemudian hubungan saldo PKU dengan saldo buku pembantu apa? Dengan mempelajari manual atau konsepnya, kita bisa menjelaskan. Itu ya, jadi mulai menggunakan aplikasi di PMK 162 tahun 2013. Kemudian yang ketiga, di bawah ini adalah contoh transaksi pengeluaran. Kemarin sudah kita sampaikan, ada 3 jenis transaksi ya. Penerimaan pertama, penerimaan itu maksudnya ada uang yang masuk ke bendahara, bendahara menerima. Yang kedua, transaksi pengeluaran. Ada uang keluar dari bendahara. Bendahara mengeluarkan. Yang ketiga, transaksi mutasi. Ada transaksi masuk, keluar dari bendahara, atau keluar masuk ke bendahara. Contoh transaksi penerimaan, SP2DUP. SP2DUP kan ada uang masuk ke bendahara tuh. Yang kedua, pungut pajak. Pungut pajak, itu juga contoh transaksi penerimaan. SP2DGU, itu juga contoh transaksi penerimaan. SP2D LS bendahara, itu juga transaksi penerimaan. Kemudian contoh transaksi pengeluaran apa? Kalau ada uang keluar dari bendahara. Contohnya apa? Bendahara membayar tagihan ATK. Bendahara membayar pajak. Itu contoh transaksi pengeluaran. Kemudian yang mutasi, kalau bendahara ke bank ngambil uang. Itu contoh mutasi. Jadi itu dipahami Bapak Ibu ya, transaksi penerimaan, transaksi pengeluaran, dan ketiga transaksi mutasi. Yang diminta di sini hanya contoh transaksi pengeluaran. Contoh transaksi pengeluaran itu menyetorkan pajak. Menyetorkan pajak. Betul ya, sesuai dengan kunci jawaban. Menyetorkan pajak. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Berikut ini adalah contoh dokumen sumber pengeluaran. Nah, kalau yang tadi ditanyakan transaksi pengeluarannya, di sini ditanyakan dokumennya. Kalau menerima UP, dokumennya kan SP2DUP. Kalau memungut pajak, dokumennya faktur pajak. Kalau menyetorkan pajak, dokumennya bukti penerimaan negara atau BPN. Kalau SPP itu bukan dokumen sumber pembukuan. Dokumen sumber pembukuan itu ketika masih kwitansi atau setelah jadi SP2D. Ketika masih kwitansi, itu dokumen pengeluaran.
Ketika sudah menjadi SP2DGU, itu menjadi dokumen penerimaan. Ketika SPP, belum. Yang diminta di sini contoh dokumen sumber pengeluaran. Berarti jawabannya bukti penerimaan negara atau BPN. Oke, kemudian kita lanjutkan transaksi nomor 5, Bapak Ibu. Berikut ini adalah contoh dokumen sumber penerimaan. Penerimaan contohnya kan ini apa? Tadi UP penerimaan, pungut pajak penerimaan. Kemudian ya itu aja lah. UP, GUP, LS bendahara, pungut pajak itu dokumen penerimaan semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini kwitansi dokumen pengeluaran. BPN dokumen pengeluaran. Bukti pembayaran uang muka, ini dokumen mutasi. Uang muka kan pendekatannya mutasi ya. Ketika dibayarkan uang muka itu dianggap sebagai mutasi dari bendahara kepada pemegang uang muka. Maka yang paling tepat di sini adalah faktur pajak. Faktur pajak adalah dokumen sumber memungut pajak. Dokumen sumber pungutan pajak. Begitu. Jadi dokumen sumber penerimaan. Kita kaitkan dengan transaksinya. Yang transaksi penerimaan apa? SP2DUP, GUP, LS bendahara, kemudian pungut pajak. Kalau SP2D, SP2D jelas dokumennya SP2D. Kalau pungut pajak dokumennya apa? Faktur pajak atau bukti potong. Jadi nanti kalau di ujian tidak ada jawabannya faktur pajak, berarti pilih yang bukti potong. Bukti potong atau bukti pungut. Potong itu untuk istilah untuk PPh 21, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2. Pungut itu istilah untuk PPh pasal 22. Jadi beda antara pungut dan potong. Kemudian nomor 6, berikut ini adalah buku yang hanya mencatat transaksi yang melalui bendahara. BKU hanya mencatat yang melalui bendahara? Yes. Buku pembantu juga. Jadi kalau jawabnya cepat mungkin langsung A. Ya, A langsung dipilih A. Padahal buku pembantu juga. Dan di jawaban ketiga itu BKU dan buku pembantu. Jadi kalau yang jawab A dan B mungkin karena terlalu cepat ya. Baca soal langsung dipilih. Tidak sampai baca keseluruhan. Nah itu mungkin pelajaran juga ketika nanti ujian. Meskipun waktunya terbatas, tetapi hati-hati dalam membaca soal. Hati-hati dalam membaca soal. Kadang-kadang kita salah bukan karena kita tidak tahu, kita salah bukan karena kita tidak paham, tetapi kita salah karena kurang teliti. Contohnya ini, BKU betul, cuman ada jawaban yang lebih betul, BKU dan buku pembantu. Maka ini jadi pelajaran ketika ujian nanti supaya lebih teliti dalam membaca soal. Jadi kelemahan pembukuan, kesalahan di pembukuan umumnya dari ketidaktelitian, bukan karena ketidaktahuan ya. Kalau tidak tahu, jarang, karena mudah pembukuan ini. Asal mau membaca, asal mau mendengarkan, asal mau menyimak. Bisa insya Allah. Nah kadang-kadang sudah bisa, sudah paham, cuman ketika ujian karena kurang teliti sehingga tadi hal-hal kecil ya, hal-hal kecil jadi membuat salah. Kata orang kan memang hal-hal kecil ya yang membuat terpeleset. Ya. Bukan batu besar tapi batu kerikil. Gitu. Nah ini contoh di pembukuan juga ada seperti itu. Oke, nomor 7, prinsip pembukuan di BKU. Membukukan semua transaksi betul? Ya. Oh enggak. BKU enggak. BKU itu hanya membukukan transaksi yang melalui bendahara saja, Pak. Berarti A salah. Membukukan semua penerimaan? Membukukan semua penerimaan? Ya enggak juga ya. Kalau di tempat kita ada bendahara penerimaan, penerimaannya dicatat oleh si bendahara penerimaan. Ada PNBP, bendahara penerimaan tugasnya. Kemudian membukukan semua pengeluaran?
Enggak juga. Pengeluaran yang melalui LS pihak ketiga yang tidak melalui bendahara tidak dibukukan di PKU. Maka jawabannya ada di poin 4. Membukukan transaksi yang melalui bendahara saja. Membukukan transaksi yang melalui bendahara. Oke. Kemudian nomor 8. Prinsip pembukuan di PKU yang tidak berlaku di pembukuan pada buku pembantu. Jadi ada berapa kemarin ya prinsip pembukuan di PKU? Hanya membukukan uang yang melalui bendahara. Yang kedua, kalau penerimaan di debit. Kalau pengeluaran mengurangi saldo bendahara di kredit. Kalau mutasi, debit dan kredit. Ada 4 ya. Nah, 4 itu, apakah ada yang tidak berlaku untuk pembukuan di buku pembantu? Kita cek. Hanya membukukan transaksi yang melalui bendahara. Iya. Buku pembantu hanya membukukan yang melalui bendahara. Sama. Buku pembantu sama dengan PKU. Kemudian yang kedua, transaksi penerimaan pembukuannya debit. Iya. Bendahara menerima SP2D UP, maka debit di buku bank, debit di buku pembantu UP. Transaksi pengeluaran pembukuannya di kredit. Bendahara menyetorkan pajak, kredit di BKU, maka kredit juga di buku pembantu kas tunai dan buku pembantu pajak. Transaksi mutasi pembukuannya debit dan kredit, enggak. Transaksi mutasi pembukuannya debit dan kredit itu di BKU. Kalau di buku pembantu antara debit atau kredit saja. Contohnya apa, Pak? Pengambilan uang dari bank. Debit dan kredit oke di BKU. Tetapi di buku pembantu debit di kas tunai, kredit di bank. Jadi tidak ada di buku pembantu itu debit kredit. Ketika mutasi ya, ketika mutasi debit di satu buku, kredit di buku yang lain. Jadi jawabannya yang bukan atau yang tidak berlaku di buku pembantu adalah yang keempat ini. Transaksi pembukuan, transaksi mutasi pembukuannya di debit dan kredit. Oke. Kemudian selanjutnya nomor berapa ini? 9 ya. Nomor 9, buku pembantu yang menunjukkan tempat uang bendahara. Jadi kemarin ada 2 buku pembantu kan ya. Saya buatkan gambarnya itu yang ke atas tempatnya ada 4 kotak ya. Kas tunai, bank, uang muka, PPP. Terus yang panah ke bawah, sumber. Sumbernya dari mana? UP, kemudian LS bendahara, pajak, atau lain-lain. UP, kemudian LS bendahara, pajak, lain-lain. Jadi 4 kotak, kemarin saya sampaikan di situ. Yang ditanyakan di sini yang menunjukkan tempatnya. Tempat berarti yang kotak yang atas. Kotak yang atas isinya kas tunai, bank, uang muka sama BPP. Berarti pilihannya adalah, jawabannya adalah kas tunai. Jawabannya adalah kas tunai. Oke. Nomor 10. Jika bendahara pengeluaran menerima SP2 DUP, maka pembukuannya di BKU di sisi. Nah ini kita harus harus paham betul ya. Karena ada kemungkinan jawaban B itu tidak dibukukan. Jadi opsinya tidak hanya 3, debit, kredit, atau debit dan kredit, tapi ada opsi keempat, tidak dibukukan. Jadi kita harus paham transaksinya, kita harus paham penempatannya. Jika bendahara pengeluaran menerima SP2DUP, SP2DUP itu kan penerimaan kemarin. Kalau penerimaan melalui bendahara pasti masuk PKU, berarti jawaban D salah. Tidak dibukukan, salah. Dibukukan. Kemudian yang kedua, kalau dibukukan di mana tempatnya? Oh, menerima. Menerima berarti debit. Berarti jawabannya A. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya dengan mengulang-ulang menjawab pelatihan soal jadi yang
seperti tadi jadi ingat ketika ditanyakan di ujian. Ya ini masalah kebiasaan aja sih. Kalau dibiasakan, kalau sudah biasa ya, terbiasa mengingat, terbiasa membaca, mengulang-ulang, insya akan hafal dengan sendirinya. Bendahara nggak pernah ngapal-ngapalin ini ya, bendahara zaman dulu ya. Dia karena tiap hari mengerjakan itu, maka otomatis dia ingat itu dengan sendirinya ya. Kemudian jika bendahara pengeluaran menerima SP2D GUP, nah ini juga sama. GUP dengan UP sama pembukuan di BKU-nya. Dia sifatnya menambah kas, maka pembukuannya di sisi debit. Menambah kas, pembukuannya di sisi debit. Kemudian kita lanjutkan, nah ini juga soal variasi soal berikutnya begini. Selain di BKU, SP2DGU juga dibukukan pada buku pembantu, maka Bapak Ibu tidak cukup hanya menguasai pembukuan di BKU saja. Menambah di debit, mengurangi di kredit, mutasi debit kredit, tapi harus tahu ke buku pembantunya juga. Buku pembantunya dua, buku pembantu berdasarkan tempat, sama buku pembantu berdasarkan sumbernya. Itu yang dipahami. Kalau penerimaan dan pengeluaran pasti mempengaruhi dua-dua buku itu. Menerima SP2DGU dari sisi tempatnya di bank. Dari sisi sumbernya mempengaruhi saldo UP. Maka pembukuannya di buku bank dan buku pembantu UP. Gitu. Tapi kalau mutasi, itu hanya di satu buku. Satu jenis buku, bukan satu buku. Satu jenis buku. Buku pembantu berdasarkan tempatnya. PU bank, mengambil uang dari bank. Menambah saldo kas tunai, debit di kas tunai. Mengurangi saldo bank, kredit di buku bank. Tidak ada pengaruhnya di buku pembantu berdasarkan sumbernya. Kas tunai, UP-nya, LS-nya, pajaknya, lain-lainnya nggak dipengaruhi. Itu. Jadi jawabannya selain di BKU, SP2DGU juga dibukukan pada buku pembantu, bank, dan UP. Jadi jangan memilih atas dasar yang paling panjang ya. Yang paling panjang jawabannya D. Tapi bukan itu. Tapi logika tadi. Memang kadang-kadang ada di soal ya yang kita kalau sudah buntu ya, pilihannya apa? Ya yang paling panjang. Atau ngitung kancing ya. Atau nunggu tokek berbunyi gitu. Tapi kalau di pembukuan nggak sampai ke sana ya, karena saking mudahnya soalnya. Bendahara pengeluaran membayar tunai pembelian ATK 1.500.000. Nah ini ada kaitannya, ada bau-baunya pengetahuan pajak. Memang dalam kehidupan ya, ketika menjadi bendahara nanti tidak hanya menguasai pembukuannya saja, tapi juga menguasai perpajakannya, menguasai juga pengujiannya, menguasai juga perencanaannya, perencanaan UP, menguasai juga komunikasi. Nah ini yang paling penting ya, yang paling penting biasanya bendahara yang awet itu ya, bendahara yang disayang sama KPA sama pimpinan itu yang mampu berkomunikasi. Jadi tidak hanya jujur, tidak hanya amanah, tidak hanya menjalankan peraturan dengan konsekuen, tapi komunikasi dengan pimpinan biasanya juga menentukan. Kalau kita komunikasinya enak, ya biasanya pimpinan juga akan senang itu, akan senang. Jadi kunci kalau mau jadi bendahara yang baik, bendahara yang awet ya, komunikasi. Jangan lupa komunikasi yang baik dengan pimpinan, kemudian juga dengan sejawat ya, dengan dengan rekan kita. Ketika ada yang bertanya, kondisi kita mungkin sedang tidak enak, juga tidak serta-merta kemudian kita mengeluarkan statement yang tidak baik gitu. Ini termasuk kompetensi bendahara juga ya, jadi komunikasi dengan sesama. Kalau di soal ini kaitannya dengan perpajakan. Bendahara pengeluaran membayar tunai pembelian ATK 1.500. 1.500 kira-kira ada pajaknya enggak ya? Kalau PPN, kalau zaman dulu ada PPN itu. Kena PPN, karena batas PPN adalah sama dengan lebih dari 1 juta. Tapi kalau sekarang, PPN dipungut atas pembayaran lebih dari sama dengan 2 juta.
Sehingga 1,5 juta tidak kena pajak. Kemudian kena PPh 22 enggak? Pembelian, pembayaran, pengadaan kan PPh 22. Kalau PPh 22 lebih dulu lagi. Batas minimalnya 2 juta itu lebih awal, lebih dulu daripada PPN. Kesimpulannya apa? Enggak kena pajak. Kalau enggak kena pajak yang mana? Yang B. Ya, jawabannya yang B. Jadi jawabannya bisa C, bisa C, BKU, kas tunai, kemudian UP, pajak, BKU, bukan C, D, BKU, kas tunai, UP, pajak, sama BPAB. Kalau memenuhi ketentuan perpajakan. Jadi itu Bapak Ibu ya, pelajaran dari materi ini adalah kita sebagai bendahara tidak hanya menguasai bidang ilmu kita, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu lain yang menunjang. Karena kita bicara pembukuan pagi ini, kita tidak hanya menguasai ilmu pembukuan yang tabel 2 itu, tetapi juga menguasai ilmu perpajakannya. Jaga-jaga nanti ketika misalkan ada pertanyaan seperti ini. Bendahara pengeluaran membayar melalui transfer. Kalau nilainya sama, berarti aspek perpajakannya sama dengan sebelumnya. Sebelumnya tidak dipungut pajak, ini juga tidak dipungut pajak. Bedanya hanya tunai sama transfer. Kalau tunai tadi mempengaruhi kas tunai, kalau transfer mempengaruhi buku bank berarti. Kita cari yang ada kata-kata banknya. Itu kunci tips ya. Tips menjawab cepat. Ternyata Pak, cuma satu yang tidak ada banknya. Wah ini, jadi sama aja. Lama juga gitu nyarinya. Ya ini kalau pembayaran itu nggak mungkin ya antara bank dan kas tunai jadi satu. Bank dan kas tunai jadi satu ketika mutasi. Jadi kita cari yang bank saja tanpa bank dan kas tunai. Oh itu antara C sama D. C sama D. Tadi kan nggak ada pajaknya, berarti yang C. Jadi tadi nggak ada pajaknya, berarti jawabannya yang C. Kalau transaksinya nih 2.500.000, maka jawabannya D. Jadi jangan lihat jawabannya C ya. Jangan dihafalkan jawabannya C, tapi lihat transaksinya. Nilai transaksinya berapa. Kemudian bendahara pengeluaran membayar secara tunai pembelian nasi box pada rumah makan Tegal Bahari. Jadi biasanya kalau contoh di soal kan rumah makan Padang. Ternyata di sekitar kita juga banyak rumah makan Padang. Apa rumah makan Tegal ya? Iya warung Tegal lah istilahnya, warung Tegal. Yang itu juga tidak kalah ya menunya dengan rumah makan Padang. Cuman mungkin image ya. Image saja itu kalau rumah makan Padang lebih tinggi lah gengsinya gitu. Sehingga kalau rapat-rapat pasti ya belinya ke rumah makan Padang. Betul Mbak Cika ya? Kalau beli nasi kotak, nasi box itu ya rumah makan Padang ya. Iya. Jarang itulah kita beli nasi kotak ke rumah warung Tegal gitu. Nanti saya contohkan di sini. Pelajarannya apa? Ya kita di masa pandemi ini ya. Kita di masa pandemi ini ingat kepada orang kecil ya. Katanya rumah makan warung Tegal ini kan milik orang kecil, milik konsumennya rata-rata kan masyarakat menengah ke bawah. Jadi ya pelajarannya di masa pandemi ini kita banyak ingat ya kepada mereka-mereka yang kurang beruntung atau tidak seberuntung kita. Kita masih full gaji ya, masih full tunjangan. Tapi banyak saudara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, dirumahkan, gajinya tidak dibayarkan penuh. Nah itu butuh bantuan kita, butuh solidaritas kita. Kalau kita yang Muslim itu ada pajak, bukan pajak, ada zakat, ya ada zakat 2,5%. Tapi kalau kita bandingkan dengan teman kita yang non Muslim ya, yang Nasrani itu malah 10%. Ya saya tanya, ada nggak semacam gitu kalau dapat penghasilan gaji gitu? Ada berapa?
10%. Ya. Jadi kita kecil ya, kita yang muslim ya, 2,5% itu kecil dibandingkan dengan umat lain. Nah, kalau 2,5% aja kecil, 2,5% yang kecil aja nggak mau ngeluarin ya, gimana kalau yang 10%? Udah gitu, doanya minta Jannatul Firdaus gitu kan ya. Itu nggak sebanding ya antara permintaan dan usaha. Tidak sebanding antara yang diminta dengan yang dikeluarkan. Jadi itu harapannya kita lebih banyak solider ya. Kita sebagai ASN hendaknya bisa menjadi contoh ya, menjadi contoh bagi lingkungan kita, bagi komunitas kita di masa pandemi ini kita ya sama-sama yang bisa membantu kita bantu, yang bisa kita keluarkan kita keluarkan. Gitu. Nah, kalau di pembukuan yang ditanyakan di sini bukan itu. Yang ditanyakan di sini adalah bendahara pengeluaran membayar tunai pembukuannya. Membayar tunai pembelian nasi box. Kita juga harus paham ya, rumah makan itu termasuk dibebaskan dari PPN. Tidak ada kewajiban untuk memungut PPN kalau kita melakukan pengadaan ke pembelian ke rumah makan. Kemudian kalau yang kita beli adalah nasi box, nasi kotak, maka jatuhnya adalah pengadaan. Pengadaan PBH 22. Gitu. Bukan jasa boga, bukan catering. Karena kalau dilarikan ke jasa boga, ini kena PBH 23. 23 nggak kenal batas minimal, berapapun kena pajaknya, Pak. Nah, kita harus paham itu. Jadi kadang-kadang kita paham pembukuannya, tetapi kalau dikaitkan dengan ilmu lain, kita jadi agak keteteran begitu. Ini nasi box ke rumah makan. Berarti rumah makan bebas PPN, nggak dipungut PPN-nya. Yang kedua, karena pembelian nasi box berarti masuk ke dalam ranah PBH 22. PBH 22 itu dia kenakan atas pembayaran di atas 2 juta. Ya. 2 juta. Berarti kalau 2 juta tidak termasuk atau tidak kena pajak. Maka jawabannya yang BP, BKU, Katune, UP, dan BPAP. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 16. Nah ini dibalik. Ya, kalau tadi transaksi ini pembukuannya di mana? Transaksi transaksi SP2 di UP pembukuannya di mana? Bisa jadi ketika ujian dibalik. Jadi ketika ada BKU debit, kas tunai debit, pajak debit, itu paling pas untuk membukuin apa ya? BKU debit, kas tunai debit, kemudian pajak debit. Nah, kalau seperti ini kita lihat buku pembantu dari sisi sumbernya. Karena kalau kas tunai dan bank tidak bisa menjelaskan dari mana dia. Yang bisa menjelaskan dari mananya itu buku pembantu dari sisi sumbernya. UP, pajak, LS bendahara, atau lain-lain. Nah, karena ada kata-kata pajak di sini, kemudian posisinya di debit, maka paling pas ya pungut pajak. Karena ada 2 pajak di sini. Ada pungut pajak sama stor pajak. Karena debit, maka paling pas ya pungut pajak. Kemudian yang nomor 17, BKU, debit, kredit. Nah, ini pasti mutasi. Itu ya. BKU kok debit kredit pasti mutasi ini. Mutasi apa? Mutasi bisa 2. Bisa mutasi pengambilan uang yang pertama. Yang kedua bisa juga mutasi pembayaran uang muka. Itu juga mutasi juga. Jadi pembayaran uang muka itu juga masuk kategori mutasi. Nah, ini mutasi yang mana ini? Ini masuk mutasi yang mana? Yang uang muka atau yang pengambilan uang. Kita lihat debit kreditnya apa. Kalau debit kreditnya adalah kas tunai dan bank, berarti PU bank. Kalau debit kreditnya salah satunya adalah uang muka, maka dia pembayaran uang muka atau pengembalian uang muka. Maka jawaban yang paling tepat adalah PU bank. Kemudian nomor 18,
BKU kredit, kas tunai kredit, pajak kredit, sama dengan rumus tadi di depan. Jadi kita lihat buku pembantu dari sisi sumbernya. Sumbernya pajak. Oh, berarti ini pajak, ini ada apa kaitannya dengan pajak. Kalau nggak pungut, setor. Karena kredit pasti posisinya adalah menyetorkan. Kemudian nomor 19. Bendahara pengeluaran membayarkan secara tunai uang muka perjalanan dinas. Maka pembukuan di BKU-nya di sisi, nah ini, pembayaran uang muka. Itu kan mutasi ya, harus diingat. Mutasi pembukuannya di BKU-nya debit, kredit. Jadi ingat, nanti kalau ada pembayaran uang muka kepada PIC kegiatan, pembayaran uang muka untuk perjalanan dinas, itu pasti di debit. Debit kredit, maaf. Debit kredit, karena mutasi. Kemudian selain di BKU, transaksi bendahara pengeluaran membayarkan secara tunai uang muka, karena tunai berarti kita cari yang ada kas tunainya. Ternyata semuanya kas tunai, Pak. Nah, kita lihat dari sisi apa? Kemananya. Ini kan mutasi. Kalau mutasi kan dari kas tunai ke uang muka. Dari kas tunai ke BPP. Karena ini pembayaran uang muka, berarti dari kas tunai ke uang muka. Gitu. Jadi seperti itu kuncinya. Kemudian pada saat bendahara pengeluaran menerima pertanggungjawaban uang muka, nah kita ingat kemarin ya, saya sampaikan. Jadi pembukuan uang muka itu paling mudah. Kenapa? Karena di BKU-nya semuanya in out, Pak. Pembayaran uang muka debit kredit. Pengembalian sisa uang muka debit kredit. Pembayaran kekurangan uang muka juga debit kredit. Satu-satunya yang dikredit itu ketika pertanggungjawaban. Satu-satunya yang dikredit dari pembukuan uang muka adalah ketika pertanggungjawaban uang muka. Maka di nomor 21 jawabannya, karena pertanggungjawaban, maka jawabannya kredit. Kemudian 22. Pada saat bendahara pengeluaran menerima kwitansi pertanggungjawaban uang muka, selain di BKU, nah ini pengembangannya. Jadi udah tahu nih, pertanggungjawaban uang muka di BKU-nya kredit. Karena pengakuan belanjanya di situ. Kemudian selain di BKU, di mana lagi, Pak? Selain di BKU, kita lihat uang muka. Uang muka itu, uang mukanya sudah dibayarkan kepada si penerima uang muka. Berarti yang membelanjakan adalah bukan bendahara lagi, tapi si penerima uang muka. Berarti nanti kreditnya pasti di buku pembantu uang muka. Kemudian uang muka tadi sumbernya dari UP. Maka nanti akan mengurangi juga buku pembantu UP. Begitu. Jadi kita cari apa logikanya begitu. Uang muka sudah kita kasihkan kepada si penerima uang muka. Yang belanja dia. Yang membelanjakan si penerima uang muka. Berarti kreditnya nggak mungkin di kas tunai. Kreditnya pasti di uang muka. Kredit di kas tunai ketika yang membelanjakan adalah bendahara. Bendahara membayar pembelian ATK. Nah, itu kredit di kas tunai karena yang membayarkan bendahara. Tapi kalau uang muka, yang membayarkan adalah si penerima uang mukanya. Sehingga kreditnya di buku pembantu uang muka. Buku pembantu uang muka, kemudian sumbernya tadi dari uang persediaan. Maka pembukuannya di buku pembantu uang muka dan buku pembantu uang persediaan. Kemudian pengembalian sisa. Nah ini juga gampang ini. Tadi kan sudah saya sampaikan, semua pembukuan uang muka itu in out di BKU. Pada saat pembayaran, pada saat pengembalian sisa, pada saat pembayaran kekurangan. Semuanya in out. Jadi tinggal kita cari saja yang pembukuannya di debit kredit. Jawabannya C. Kemudian 24. Selain di PKU, pengembalian uang muka secara tunai pada pembukuan bendahara pengeluaran juga dibukukan pada, selain di PKU, pengembalian uang muka secara tunai pada pembukuan bendahara pengeluaran. Jadi tadi sudah di PKU-nya in out, kemudian di buku pembantunya apa, Pak? Mutasi. Kalau pembayaran dari bendahara kepada uang muka, bendahara berkurang di kredit kas tunainya, uang muka bertambah di debit
buku pembantu uang mukanya. Kalau pengembalian, ya tinggal dibalik aja. Keluar dari uang muka, masuk ke bendahara. Buku pembantu uang muka berkurang di kredit, buku pembantu kartu tunai bertambah di debit. Nah, ini soalnya tidak sampai ke debit kredit ya. Bersyukurlah Bapak Ibu, mudah-mudahan seperti ini aja soalnya. Tapi paling enggak kita sudah tahu buku apa yang harus di debit atau di kredit itu. Selain dibukukan di PKU, pengembalian uang muka melalui transfer. Jadi ini juga penelitian ya, tadi soal dengan sebelumnya hampir sama. Bedanya apa? Yang sebelumnya melalui tunai, yang ini melalui transfer. Kalau transfer kita cari yang ada banknya. Ternyata tiga-tiga ada banknya. Kemudian kita cari mutasi itu hanya dari 2 tempat. Mutasi dari Istana Bogor ke Istana Presiden. Dari Istana Bogor mutasi ke Gedung Agung Yogyakarta misalkan. Dari Gedung Agung Yogyakarta ke Istana Tampak Siring. Pasti dari satu tempat ke tempat lain. Satu pasang ya, satu dari ke gitu. Nggak ada 3, nggak ada 4. Jadi jangan kita terkecoh pada jawaban yang paling panjang gitu. Jadi jawabannya bukan D yang paling panjang, tapi B. Cukup 2 saja. Keluar dari bank, masuk ke uang muka. Kemudian ini variasinya. PKU debit kredit, ini pasti mutasi. Kemudian kas tunai kredit. Kas tunai kredit, kalau kas tunai kredit berarti pembayaran. Udah, sampai situ juga sudah ketahuan jawabannya. Nggak usah sampai nggak usah sampai selesai ya. Kas tunai kredit, uang muka debit. Apalagi ada clue-nya lagi, uang muka. Jadi kas tunai kredit itu clue untuk pembayaran, uang muka, clue untuk uang muka. Udah, jawabannya ada di soal. Jawabannya ada di soal. Pembayaran uang muka. Kemudian PKU debit dan kredit, ini juga mutasi. Kas tunainya debit. Kas tunainya debit. Berarti penerimaan atau pengembalian. Ya, penerimaan atau pengembalian. Jadi kalau kita sudah paham, mau dibolak-balik, ya, juga tetap betul jawabannya. Kemudian masuk ke 28, ini kita masuk ke soal KKP ini. KKP, Kartu Kredit Pemerintah. SP2DUP, KKP. Kemarin saya sampaikan transaksi KKP itu mulai dari penerbitan, persetujuan KKP. Nggak ada SP2D-nya. Yang kedua, KKP digesek. KKP digunakan oleh si pemegang KKP. Yang ketiga, atas penggunaan KKP tadi, bukti-buktinya dipertanggungjawabkan. Diajukan GU-nya ke KPPN. Yang keempat, atas pengajuan GU ke KPPN, kemudian KPPN menerbitkan SP2D GU KKP. Jadi 4, sama atas SP2D yang diterima dari KPPN, bendahara membayarkan kepada bank penerbit KKP. Itu. Nah, kemarin saya sampaikan, ini konsepnya nggak beda dengan yang di depan. Jadi ada uang melalui bendahara, baru masuk ke PKU. Kalau persetujuan KKP ada uangnya belum ya? Belum, Pak. Itu baru limit aja. Kita dapat limit sekian-sekian. Kalau begitu belum ada uangnya. Kalau begitu belum masuk ke PKU. Jadi limit KKP atau persetujuan KKP tidak dibukukan di PKU. Kemudian pada saat digunakan, Pak, pada saat KKP-nya digunakan, sudah masuk PKU belum ya? Itu juga sama. Di situ hanya permainan limit aja, permainan kartu aja. Tidak ada uang masuk ke rekening bendahara. Tidak ada uang dari rekening bendahara. Maka tidak masuk juga di PKU. Tidak juga dibukukan di PKU. Jadi jawabannya tidak dibukukan di PKU. Kapan kalau gitu Pak mulai dibukukan? Ketika ada uang ke bendahara. Kapan Pak ada uang masuk ke bendahara? Ketika SP2DGU-nya diterbitkan oleh KPPN. KPPN menerbitkan GU, kemudian uangnya ditransfer ke bank. Masuk ke rekening bendahara. Pada saat itulah GU, KKP, uangnya masuk ke bendahara. Pada saat itulah KKP dibukukan di PKU.
Ya, jadi KKP dibukukan di GU pertama kali adalah pada saat SP2D GU KKP. Nanti kalau ada soal SP2D GU di transaksi KKP dibukukan pertama kali di PKU pada saat A. Terbit SP2D GU, B. Terbit SP2D UP KKP, C. UP digunakan oleh bendahara, D. GUP dibayarkan kepada bank penerbit KKP. Maka jawabannya adalah pada saat GU. Disitulah pada saat pertama kali PKU membukukan. Kemudian tanggal nomor 31 pembayaran tagihan. Kalau membayar keluar ya, uangnya keluar, maka terjadi pengurangan pengeluaran, terjadi penurunan saldo, pembukuannya kredit. Oke, untuk BKU, maaf untuk KKP, itu aja. Jadi pertama, penerbitan persetujuan KKP. Yang kedua, pada saat KKP digunakan. Dua-duanya belum masuk BKU. Yang ketiga, pada saat GU KKP, masuk BKU debit. Yang keempat, pada saat GU KKP-nya dibayarkan kepada bank penerbit. BKU-nya kredit. Kemudian kita melanjutkan ke laporan pertanggungjawaban. LPJ kemarin saya disampaikan ke KPPN, ke BPK, dan ke Menteri atau pimpinan lembaga, ke Mensesnek. Nah, di sini Menteri ada, BPK ada, KPPN nama lainnya adalah kuasa bun. Maka yang tidak dikirimkan adalah yang bun. Yang bun ya. Kuasa bun ini masuk dari 1 dari 3 yang dikirimkan LPJ-nya. Kemudian LPJ disampaikan ke KPPN setiap, sudah disampaikan kemarin ya di kahutnya Pak Sutiono, setiap bulan. Setiap bulan menyampaikan LPJ paling lambat tanggal 10. Kalau lewat bisa nanti ada sanksinya. Penundaan penerbitan GU-nya. Kemudian pada LPJ bendahara pengeluaran yang dimaksud dengan selisih kas, ini saya sampaikan ya. Selisih kas itu selisih antara pembukuan dengan pemeriksaan kas. Di pembukuan tertulis 50.750.750 rupiah. Tertulis begitu. Di berangkas setelah dilakukan pemeriksaan, uang yang ada ternyata 50.750.800 rupiah. 800 rupiah. 50.750.800 rupiah. Ada selisih sebesar 50 rupiah. Nah itu namanya selisih kas. Selisih antara pembukuannya sampai pecahan paling kecil ya. Pecahan sampai pecahan paling kecil. Kemudian di berangkasnya nggak ada Pak pecahan sampai segitu. Udah susah lah sekarang ya. Nah itu maka ada selisih kas. Nah itu dibolehkan kalau begitu. Tapi kalau di berangkas di pembukuannya 50 juta, di berangkasnya 10 juta. Nah itu yang nggak boleh. Di pembukuannya 50 juta, di berangkasnya 45 juta, ada selisih 5 juta. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau yang tadi selisih kas itu yang dibolehkan. Pemeriksaan kas dengan saldo pembukuan. Ini yang dimaksud dengan selisih kas. Kemudian jangan lupa, selain selisih kas, ada selisih pembukuan. Kalau selisih kas itu antara pembukuan dan kas, pemeriksaan kas. Kalau selisih pembukuan itu sesama pembukuan yang diselisihkan. Ini kalau kita lihat di LPJ atau di berita acara itu di bagian 1. 1A itu pembukuan menurut tempatnya. 1B pembukuan di buku pembantu menurut sumbernya. Nah itu diselisihkan itu. Menurut tempatnya dengan menurut sumbernya sama enggak? Harusnya sama. Kalau ada selisih, namanya selisih pembukuan. Jadi selisih pembukuan adalah selisih pembukuan menurut tempat dan menurut sumbernya. Kemudian 36.
Ini masuk kerugian negara, termasuk subjek. Jadi kemarin saya gambarkan juga anak panah ke atas objek, subjek, maaf ya, subjek. Bendahara bukan bendahara. Yang ke bawah objek, uang, barang, surat berharga. Kalau subjek berarti bendahara. Jawabannya B. Kemudian sumber informasi internal. Sumber internal. Internal berarti dari dalam kantor. Dari dalam kantor ya kalau bukan sejawat ya pimpinan, atasan. Kalau BPK, BPKP, Itjen itu dari luar, eksternal. Kemudian 38, kewenangan penetapan kerugian. Kemarin juga sama ya. Bendahara, tanda panah, peraturan BPK nomor 3, tahun 2007. Kewenangan BPK. Bukan bendahara, tanda panah PP tahun 2016. Kewenangan menteri atau pimpinan lembaga. Jadi kewenangannya ada di BPK. Kemudian nomor 39, penyelesaian kerugian negara ada 2 kemarin. Tanda panah juga itu di setelah BPK nomor 3, tanda panah. Damai, SKTCM, tidak mau damai, SKPS. Surat keputusan pembebanan sementara. Jadi kalau ada misalkan bendahara menghilangkan uang, kemudian bendahara dengan kesadaran sendiri, oh ya Pak, ini salah saya, udah saya ganti. Maka cukup dengan diterbitkan SKTCM. Tapi bendahara menghilangkan uang, kemudian diminta oleh pimpinannya, kembalikan, ganti kehilangan kemarin, kan salah saudara gitu. Oh enggak Pak, itu bukan salah saya ya. Saya udah menjalankan sesuai dengan SOP kok. Saya ke bank juga ada pengawalan dari Satpam kok. Jadi bukan salah saya itu kalau sampai hilang. Nah, pimpinan nggak bisa memutuskan. Itu kewenangan ada di BPK. Nanti BPK yang memutuskan apakah itu sebuah kerugian negara sehingga bendahara harus mengganti atau bukan. Sehingga nanti BPK akan mengeluarkan SK pembebasan. Jadi kalau terbukti terbit SK pembebanan, kalau tidak terbukti terbit SK pembebasan. Ini damai berarti SKTCM. SKTCM. Kemudian 40. Kerugian negara adalah kerugian negara yang pasti dan nyata. Artinya sudah dilaporkan? Bukan. Kemudian sudah dihitung oleh BPKP? Tidak selalu. BPKP yang menghitung. Kemudian sudah mendapatkan kekuatan hukum? Enggak juga. Jadi kerugian negara ini ranahnya hukum perdata ya, bukan hukum pidana, hukum administrasi negara. Artinya apa? Semangatnya adalah semangat mengembalikan kerugian negara. Kalau sudah kembali ya selesai masalah. Tidak sampai ke masalah hukum, tuntutan hukum di pengadilan. Kecuali ada unsur pidananya di situ ya nanti diproses secara hukum. Tapi kalau nggak ada, sepanjang uangnya sudah kembali selesai. Jadi nyata dan pasti artinya sudah dihitung jumlah kerugiannya. Kemudian paket installer yang lengkap, sudah disampaikan Pak Sudiono kemarin, aplikasi, installer database, sama updater ya. 3. Ini suka ditanyakan ini. Aplikasi, masih ingat kemarin lah, pokoknya 3 kan ya, yang diinstal. Sama install aplikasi, yang kedua install database, yang ketiga install update-nya. 20 berapa kemarin yang terakhir ya. Kemudian user dalam aplikasi SaaS yang memiliki kewenangan mengelola database, admin. Kalau bendahara hanya bisa menjalankan fungsi bendahara saja. Bukan rekam kwitansi ya. Transaksi, kemudian buat referensi PUM dan sebagainya. Kemudian 43, menu utama dalam aplikasi Silapi tempat mencatat transaksi bendahara. Ingat ya, kemarin menunya paling kiri apa? Kemudian bendahara pengeluaran, kemudian ada referensi, ada konfirmasi, ada utility, ada keluar. Itu diingat-ingat itu. Utamanya itu ada di bendahara. Ada ruh transaksi, ada ruh kwitansi, ada ruh DRPP, ada ruh DPT, ada pencatatan saldo awal, semuanya di situ.
Kemudian PU Bank. PU Bank direkam dalam menu bendaharaan pengeluaran di menu ruh transaksi. Jadi PU Bank ini termasuk yang tidak memerlukan kwitansi. Kalau tidak memerlukan kwitansi, berarti bisa langsung dari cek, kita sudah punya nomor ceknya berapa, kemudian langsung aja masuk ke ruh transaksi. Tanpa perlu masuk ke ruh kwitansi dulu. Tanpa perlu memvalidasi kwitansi. Kemudian yang nomor 45, SP2DGU direkam dalam menu bendahara pengeluaran submenu SP2DGU. Ini ruh transaksi juga. Kemudian sebelum dapat membukukan pembayaran uang muka, terlebih dahulu bendahara pengeluaran harus merekam referensi PUM dalam menu referensi ya. Jadi kemarin belum ya, belum sampai situ simulasinya ya. Tapi kalau kita akan membayarkan PUM, kodenya 13. Saya masih ingat kodenya 13, bayar uang muka. Di ruh transaksi itu ada kode 13, bayar uang muka. Untuk bisa menginput kode 13 itu, di kode 13, setelah kita buka, kita bisa menginput kalau kita sudah menginput referensi dulu. Referensi penerimanya. Penerimanya siapa? Kita input di referensi, penerimanya, Aminah misalkan, maka baru bisa nanti di ruh transaksi kita panggil menu kita panggil referensinya 13, baru nanti bisa di input. Sebelum cetak LPC dilakukan, terlebih dahulu harus dilakukan perekaman. Jadi LPC ini sifatnya tinggal cetak. Tidak ada aktivitas rekam-rekam ya di LPC. Rekamnya di mana Pak? Rekamnya itu di berita acara pemeriksaan kas. Ya. Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Tempat rekamnya di situ. Yang direkam apa Pak? Hasil pemeriksaan kas, saldo kasnya berapa? Kemudian saldo menurut wakfa berapa? Kemudian saldo bank berapa? Itu yang direkam. Direkamnya di mana? Rekamnya di berita acara. Sebelum menutup aplikasi, untuk mengamankan data, disarankan agar bendahara melakukan save ya. Kalau di Word, di Excel ya kita save dulu. Kalau di aplikasi, jangan lupa kita restore. Kita backup ya. Restore itu kan yang awal kemarin yang ada yang lama ya. Ada yang lama restore-nya berhasil. Ada yang secepat kilat nggak berhasil. Jadi kita backup. Oh gitu. Gitu. Ya, backup ya, masuk ke menu backup. Kemudian 49 aktivitas backup dan restore dapat dilakukan oleh bendahara melalui menu utility ya, menu utility. Menu utility kemudian yang jadi backup, restore, kirim data itu di menu utility. Kemudian ini yang saya maksud dengan soal bonus ya, soal yang terakhir. Untuk mengakhiri pembukuan dengan aplikasi Labi, bendahara pengeluaran harus memilih menu apa ini? Pak Frans, sudah selesai jawabannya? Sudah semua, Pak. Sudah semua ya. Berapa poinnya Pak Frans? Wah, rendah, Pak. Masih 60-an, Pak. Ya, 60 sudah lulus Pak Frans. Iya. Nomor 50 jawabannya apa, Pak? Izin untuk 50, jawabannya yang keluar, Pak. Nah, luar biasa Pak Frans ini. Ya. Siap. Ya, jadi ini soal bonus ya. Soal bonus untuk mengakhiri pembukuan ya harus dipencet menu keluar. Kalau nggak keluar, ya masih tetap di aplikasi itu. Begitu Bapak Ibu sekalian.